nang sapuban si majujung mi musik nang maupe mangalak kahotahe tong doho uli dirohaki horona upagak di mataku tiki togos tiki lomos nanggotos rohami satoki pedaku tarikon ho satoki pedaku pasopu ho asia gajang mau murmi asa dong aku mikir gajang mau murmi asa dong aku tangis. Jadi dihita keluar besar penggabean nang dong tak ada memerek kita situasi dong kondisi tolong mana kebigaan kita tolong mana mangasahi hodisi disodoang toto makaolo jadi dos nerohan teman guru kemudian ini nama jadi kalau di tempat kami dia katring kami berkatring nah di rumah tamu tanami pabor tamu maham di bagasat kami yang unang lambat foto rajai so mamukka udota ima taring bayi borak bahita naro kami rajai anami so di nama mugai dia ke udota ison hubo kami do si panganon ima lambat foto kamu rajai Sianggit matwarta na mga ramoti sudi kaurutan mo. Ina berencana hita na mabuan anak kota sebagai sulung harta na majalo pamas-masun sian na poso. Tuk songono kerajaan nabi na buwi terbuka kami. Songon mendapat kamu rajai itu muhal ni udah asadong hata ni tutu na madokti ti mati nopa kolang-kolang apa ngapa. Tuk songono pena buwi terpatu pahami raja ni pamurumuna. Tuharta di Batama na mangguhi pas-pasuna butima. Mati itu. Ni nang rong hamnya teh emang baru. Dari mana tulang setiap itu tulang di hamuna tulang nami sinaga nang dongan sahutan nami. Dinaro ragan udah-udah madapot ke ragan pamuruna juga. Bolo tu pola kami majalo dongan hamu di bagas kami yang mun sunima. Di son rohame mabor dekke beberapa muna. Dekke si mudurudur, dekke si tio-tio, dekke sahat. Perhitian mo namang bro, pita-pitat tato mata na mertua di bata. Asa, mangudurhon, panggabian perhorasan mo dihita, lumumima di ulota sa daryon. Asa tiyo maparida atta, tiyo pasamutan ng perhorasan dihita sa luhut na. Laos dekke sahat maon, di sahat ni ulota sa daryon. Sahat manauli na denggan, dihita sa luhut na tujuluan yon. Asa song ninon sudah tua. Si titi masih apa kulang-kulang pangrahuk na tung sumod dia otik susah dia pe dek kena hubab kami tuh pamuru nami tuhat tama manggohi basu-basuna boti mamong bro gajang mau murmi asa dong aku mikir gajang mau murmi asa dong aku tangis.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pengantin dan orang tua akan memasuki ruangan gereja, mari kita sambut mereka, kita berdiri. Mari kita menyerahkan acara demi acara dalam ibadah pernikahan Saudara Aptes Arlin Frederick Panggabean dan Priska Triana Manalu. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Sebelum kita bernyanyi, nanti setelah khotbah acara nomor 4, kami persilakan kor paduan suara dari Ina Gloria HKBP Bagan Siapi-Api untuk menyampaikan lagu pujian. Dan juga nanti setelah acara nomor 6 bersiap-siap Ina Kamis HKBP Damai. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 4. Hidupku selalu
Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, itulah yang menyertai saudara sekalian dan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semua. Kita adalah orang-orang yang berbahagia hari ini. Khususnya saudara Agnes Arlin Frederick Panggabean dan Priska Triana Manalu. Dan sukacita ini akan kita dasarkan kepada firman Tuhan yang menjadi dasar perjalanan kehidupan keluarga saudara berdua. Walaupun ayat ini tidak satu-satunya, tetapi minimal ini nantinya terus terngiang, terus dibaca, terus diingat, menjadi sesuatu pegangan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah hidup nikah saudara berdua di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan demikian juga firman ini akan mengingatkan kita kepada kita semua Bapak Ibu Saudara yang telah kita menikah, mungkin ada sudah 30 tahun, 20 tahun, bahkan sudah ada yang menikah dan dirayakan di hari yang lalu. Pernikahan, ulang tahun pernikahan yang ke-50. Amang tua ya. Amang tua. Ya. Saya ambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 128 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ungkapan, saya kurang tahu sudah berapa banyak Agnes dan Priska dari handai tolan, dari sahabat-sahabat di HP kalian berdua yang mengatakan selamat
berbahagia. Ada enggak? Udah banyak? Udah banyak ya? Mungkin nanti malam atau besok baru dijawab terima kasih gitu ya. Belum lagi nanti kita akan melihat papan bunga. Selamat berbahagia. Selamat berbahagia. Belum lagi nanti di acara adat. Itu juga akan terungkap. Mertua mahamu. Dengan segala ungkapan-ungkapan di budaya Batak. Akan menyatakan. Akan menjadi permohonan kepada Tuhan. Asa rumah tangga na mertua. Dan itulah yang kita harapkan. Ketika kita semua menghantar sepasang yang akan Tuhan berkati melalui yang Dia persatukan supaya kita berbahagia. Ada yang kurang bahagia Bapak Ibu? Mari kita renungkan sama-sama. Dan kalau kita merasakan kurang berbahagia dalam hidup keluarga kita, firman ini kiranya juga menerangi hati dan pikiran kita. Agar kiranya berkat firman ini bukan hanya kepada, mana lebih enak, Frederick? Atau Aptes? Aptes ya, karena itu di depan. Dan Friska. Tapi kepada kita semua. Pertanyaannya, mertua bahagia. Apa sih landasannya? Karena kita jangan salah kaprah. Di tengah-tengah kehidupan ini juga di Habatahon mengatakan, mertua kau puasa. Kenapa? Ya, anak-anakmu menikah semua, kau sudah punya cucu, berarti disebut berbahagia kalau sudah punya keturunan. Mertua kau alanya ala nunga dengan kerejoni anak kom. Mertua kau alanya ala nunga sangapo marpohopu sian anak, marpohopu sian boru, dungi burju-burju sure. Sehingga banyak orang berpikiran kebahagiaan itu didasarkan kepada apa yang dia peroleh. Ternyata, Aptes, Friska, dalam kehidupan keseharian kita, apakah memang harta menjadi dasar sehingga seseorang atau keluarga di tengah-tengah masyarakat dikatakan berbahagia setelah diperolehnya? Tidak juga ya. Setelah dia banyak mengumpulkan harta, ternyata nggak pernah cukup, sehingga banyak yang memakai baju orange. Apakah memang benar ya bahwa kalau sudah memiliki keturunan marpahopu anak marpahopu sempur itu menjadi dasar sehingga dikatakan berbahagia? Enggak juga. Kita lihat di kenyataan kehidupan keseharian, setelah anak-anak lahir, sukacitanya luar biasa. Dan kita katakan itu, ya benar itu berkat Tuhan. Tetapi dalam proses perjalanan kehidupan ini, banyak orang tua akhir-akhir ini yang menangis karena anaknya. Apakah kalau orang sudah terhormat dengan jabatan dan sebagainya, sehingga itulah dasar kebahagiaannya? Tidak juga. Apakah kita bisa memperoleh itu? Boleh.
Tetapi ada banyak orang yang telah sampai kepada kehormatan secara ukuran kemanusiaan, ternyata hasangapunai bisa hilang, bahkan mencederai dari generasi ke generasi. Lalu apa? Nah, firman Tuhan ini mengatakan, kalau kita mau menuju kepada kebahagiaan yang utuh dalam kehidupan ini adalah dikatakan siapa? Yaitu setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Takut akan Tuhan. Biar Meda Jehovah. Takut akan Tuhan apa ya? Bukan berarti kita mau menjaga jarak atau Tuhan menjaga jarak dengan kita, tidak. Tetapi justru takut akan Tuhan itu bermakna takwa, taat, punya hubungan yang dalam dan mengenal sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi begini, nanti saudara berdua dengar lagi dari agenda HKBP yang indah itu, ya. Dan juga pasti sudah pastoral counseling bersama dengan Pendeta Doni Tambuna sudah diterangkan. Saya katakan begini, bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang punya keputusan, keberanian mengambil keputusan untuk menjadi sebuah pasangan atau keluarga, itu adalah keputusan yang penting dan sedang menaati perintah Tuhan. Beranak cuculah. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan akan menyatu menjadi satu daging dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Aptes dan Friska, mari, kalaupun apa dasar kalian berjumpa secara manusiawi, ya, saya dengar satu profesi kantor yang berbeda, ya. Sekarang mulai melangkah lagi, kami ini ada sebagai suami istri, kami sedang memenuhi apa yang Tuhan inginkan sejak awal manusia diciptakan. Jadi bukan hanya kehendak kalian berdua. Itu dia perubahannya setelah dipersatukan oleh Tuhan nanti melalui hambanya, dan Tuhan menumpangkan tangannya kepada saudara berdua melalui hambanya, disaksikan oleh jemaat di sini, maka jalanilah pernikahan itu dengan mengatakan, Tuhan, kami mau memenuhi kehendak-Mu di seluk-beluk dinamika kehidupan rumah tangga yang akan saudara alami sehingga menjadi kuat. Jadi, mari, kalau begitu Anda sedang memenuhi kehendak Tuhan, jalanilah sesuai dengan kehendak Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan cara apa? Dengan cara, makanya sering di figura ya, di hiasan di rumah. Itu senang orang Kristen, kepala rumah tangga ini adalah Yesus Kristus, benar. Sehingga kalian sedang membangun rumah tangga di dasar yang kokoh, yaitu iman saudara berdua kepada Yesus Kristus. Jadi mempertanyakan segala sesuatu, datang setiap hari dalam sukacita dan duka ataupun pergumulan, tantangan, itu akan kita katakan Tuhan memimpin kami. Satu hal yang hilang dari
jemaat HKBP akhir-akhir ini. Yang dulunya itulah yang membuat gereja di Bonapasogit itu luar biasa menjadi jemaat yang misioner, keluarga-keluarga yang misioner akhirnya keluar dari Tapanuli, Silindung dan seterusnya adalah didasarkan kepada kekuatan bahwa keluarga demi keluarga setiap hari dipimpin oleh orang tua ada ibadah. Satu tradisi yang sekarang sedang diingatkan kembali bahwa setiap hari di Bonapasogit gereja itu makuling giring-giring, lonceng gereja. Oke lah kalau kita di kota ini sulit, jam 6 pagi, lalu jam 6 sore. Mengingatkan umat Tuhan, berdoalah. Lalu ada setiap malam apa yang dinamakan ibadah keluarga. Makanya ada satu buku yang namanya Buku Hanguruan. Itu adalah renungan yang dibuat misionaris dari 1 Januari sampai 31 Desember. Per hari di situ lengkap dengan nyanyiannya. Supaya apa? Itu menunjukkan bahwa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yang berkepalakan kepada Kristus. Artinya apa? Jika saudara berdua mau berbahagia dan kita semua, mari jangan tinggalkan ibadah. Yang lebih penting ibadah di keluarga setiap pagi. Di HKBP itu enak, ada almanak. Nanti kalau nggak ada minta dari bapak. Bapak kan tua, pinjam pak, kalau nggak sama kami lah ini. Bapak udah tamat gitu ya. Ada di situ ayat harian, ada nyanyiannya, ada ayat pagi, yang bacaan malam. Tergantung. Jangan katakan Tuhan aku sibuk. Kalau dia kepala rumah tangga, mau berjalan di jalan yang ditunjukkannya, mari mulailah. Ya. Berdua kan enak kali itu ya. Atau pagi, atau malam, terserah kalian berdua. Itu keputusan. Sehingga kalian adalah gereja-gereja yang bersekutu. Rumah tangga itulah menjadi penampakan gereja yang nanti bersatu di satu gereja sebagai anggota jemaat, tapi dimulai dari keluarga-keluarga. Apakah itu masih terdengar? Apakah masih terdengar nyanyian pujian pagi atau malam di tengah-tengah umat Kristen, khususnya di jemaat HKBP Amanginang? Atau kita sudah sibuk dengan kesibukan kita masing-masing? Ada pola songonia bang padita, saya mak mau ngangoti sepurumon di bawah martangyang siduk ibu dan bapak doa masing-masing. Entah apa yang didoakan bapak, entah apa yang didoakan ibu, kita nggak tahu juga. Ya. Bolehkah ke depan ini menjadi kita sama-sama tumbuhkan kembali sehingga kekokohan kekristenan kita dimulai dari keluarga-keluarga, sehingga kita berakar di dalam Tuhan dan akhirnya bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Janji? Mau? Kalau ke situ bisa, insya Allah nggak apa-apa lah. Tapi mulailah sesuatu yang beda. Kalau soal jaminan hidup secara jasmani itu udah ada. Tinggal bagaimana Anda berdua boleh meningkatkan. Itu aja kan. Dan di dalam pekerjaan sehari-hari itu pun biarlah berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya, sehingga Tuhan setiap pagi 5 menit Tuhan berikan waktu dan saudara mau untuk itu, Dia sudah tersenyum dari surga. Apalagi kalau 10 menit Anda berikan berdua waktu yang khusus kepada Tuhan sebagai keluarga,
Waduh, lebih lebar senyumnya Tuhan Yesus melihat. Puji Tuhan kalau itu boleh dilakukan ya. Sehingga saya katakan begini, kalau kita sudah sampaikan aktivitas kita sehari-hari kepada Tuhan, itulah yang membatasi kita dalam profesi apapun untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Perbaikilah. Jangan kita menggerutu negara Republik Indonesia ini katanya ranking sekian korupsinya. Sekian banyak hal-hal yang menyusahkan. Tapi kita hanya mengeluh, tapi kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Anda berdua diutus Tuhan sebagai sebuah keluarga dengan profesimu, dengan pekerjaanmu, hendak berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka kalau Anda berbaca nanti, saya mau, itulah dulu ayat yang pertama, bacalah Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ya, nanti baca pelan-pelan berdua. Kebahagiaan setelah menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan, ternyata Tuhan menjanjikan apa buah daripada berjalan di jalan kehendak Tuhan yang dikatakan kita menjadi berbahagia. Itu buah ketaatan sehingga saudara berdua mengecap, menikmati hasil pekerjaanmu. Nanti baca. Mengecap, menikmati. Ada banyak orang memperoleh sesuatu, dia raih, tetapi enggak dinikmati. Dikejar-kejar bayangan. Coba baca nanti bahwa dia berjanji juga bahwa istrinya akan menerima anak. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan berjanji juga orang yang takut akan Tuhan dan dikatakan menjadi berbahagia ketika Tuhan juga membukakan apa yang disebut di orang Batak Hasangapun, nama baik. Dengan apa? Dia memiliki keturunan yang duduk satu meja dan menjadi ketenaran kenamaan. Bahkan di Sion katanya sampai ke Yerusalem. Jadi mari dasarilah, raihlah buah daripada bahagia itu yang didasarkan kepada takut akan Tuhan. Kami percaya kalau ini kehendak Tuhan bukan berarti bebas tanpa masalah. Nggak ada itu. Nggak ada rumah tangga yang tamat. Selalu ada tantangan. Tetapi ingatlah, jika didasari kepada berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, ingatlah, Tuhan Yesus sedang di depan menanti kalian berdua. Ketika setiap hari datang kepadanya, dia akan mengatakan, marilah, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan menguatkanmu. Aku akan memberikan hikmat kepadamu. Aku akan meluruskan jalanmu. Aku akan memberikan kuasaku melindungimu. Dia siap. Dia siap. Setiap hari dia menanti. Mau berbahagia? Datanglah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya anakmu berdua ini yang engkau akan persatukan di dalam hidup nikah.
dan Engkau tumpangkan tangan-Mu memberkati mereka. Mereka berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan untuk menghadapi tantangan-tantangan, untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka menunjukkan takut akan Tuhan yang mendatangkan apa yang disebut dan dirindukan mereka berdua sebagai pribadi, sebagai keluarga yang berbahagia. Bukan hanya diukur oleh materi, bukan diukur oleh ukuran jasmani. Sekalipun itu Engkau janjikan, di saat mereka menyenangkan hati Tuhan, di sanalah kepuasan hidup yang sejati itu boleh mereka raih. Bahkan kemampuan untuk menerima satu dengan yang lain, saling mengerti. Terima kasih Tuhan, mereka sudah datang. Persatukanlah dan tumpangkanlah tangan-Mu memberkati mereka. Bahkan semua acara pada hari ini, di dalam acara adat, di budaya kami sebagai orang Batak, suku Batak, biarlah Tuhan boleh berjalan dengan baik dan semuanya Tuhan memiliki tanggung jawab yang akan dilihat oleh anak-anak-Mu ini yang sudah membangun sebuah rumah tangga, bahwa ada orang tua, ada handai tolan, ada sahabat-sahabat yang mendukung mereka di satu saat untuk menjalani kehidupan keluarga jika dibutuhkan oleh mereka berdua. Sehingga keluarga semuanya, kami yang hadir semuanya nantinya di gereja ini dan di pesta adat, ikut untuk mendoakan, menguatkan, bahkan membimbing di saat perjalanan rumah tangga mereka ke masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Gloria HKBP Bagan Siapi-api.
Kita bernyanyi dari nomor 160 ayat 1 dan 2 pada saat ayat 2 pengantin maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian.
Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Aptes Arlin Frederick Panggabean. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Friska Triana Manalu menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Friska Triana Manalu yang telah dipilih saudara Aptes Arlin Frederick Panggabean menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Aptes Arlin Frederick Panggabean menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya meminta saudara berdua untuk berjabatan tangan sebagai tanda keteguhan perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman yang kepada. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia
kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pinasa partikia tu Furia laho pasahat konsentrana. Mungkin hadap kesamaan. Supaya jangan menyampung menghadap Bapak Pendeta. Enggak. Ya. Syukur bagi Tuhan kepada saudara berdua, saudara Aptis Frederick Penggabean dan saudari Friska Manalu, yang dimana pada hari ini penuh dengan kebahagiaan atas berkat Tuhan yang telah memberkati pernikahan saudara berdua. Dan dari sini gereja kita HKBP Damai hendak menyampaikan sesuatu kepada saudara berdua sebagai keluarga baru, yakni sebuah Alkitab yang kami harapkan supaya keluarga saudara nantinya selalu berdasar atas firman Tuhan, melangkah kemanapun, melakukan hal apapun dalam rencana keluarga saudara, tetaplah dalam atau disesuaikan dengan firman Tuhan. Ingat, sesibuk apapun saudara seperti yang dikhotbahkan tadi, ingatlah untuk kembali ke jalan Tuhan melalui firman-Nya. Kami serahkan, semoga selalu berbahagia, Tuhan memberkati. Kembali ke tempat. Mungkin boleh dibantu. Sekarang kami serahkan waktu untuk Ina kami HKBP Damai mengumandangkan lagu pujian.
kembali ke ayat 1. Ayat 1 dan kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
jemaat dipersilakan duduk kembali dan acara selanjutnya kami serahkan ke Amang Pendeta dan pengantin boleh maju ke depan dibantu Amang Inang Sintua menggeser Tolong kursi. digeser kursinya Amang Sintua Estomi. Geser di kursi. Sambil merputu Amang Preses do pengantin pinasa mapertikia madok kata perjulu matu suhu paranak duruti mana do su perburuk laos nigok kumano ngakado nga full timer ro tujulun merputu rapdo Amang Preses dong sipul do pengantin full timer na hadir di son ade full timer ni resok dame dot padita gurning naking naro sebagai siapi-api. Bisa mo ita tulang manalu, bisa mo ita asa taparingkas. Shalom marihita sa luna. Dia Amang Preses nang songoni dia ka penatua gereja narong di Huria Dameon nang songoni dia ka seksi tambah kami manda muliate san kami asuhuton keluarga besar penggawean ima di nama kobesi pesta pernikahan nih anak Huriata di Bagasa Tikon la somma tong buah nami itu hamuna Amang Preses dumulak kita non sanon rapur dupehita ima tu sopo gawema nararong di kilo tolu satonga lau pasahaton ima adat tuhula-hulai toga simamora songoni manang dihita saluhuna dia kana torop tarlemu bima dihula-hula nami saluhuna dihita namar sahuta nang kana wardonga tubuh di buah nami di son sekeluarga besar penggawean duk 10 hita non mulak sian hurion harapudur dube hita tu sopo gabema narong di Jalan Rango kilo 31